Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memberikan materi edukasi mengenai kelainan sistem imun, yaitu imunodefisiensi. Perkenalkan, nama saya Safira Windiani, absen 34. Saya Bunga Kartika Surya Pratiwi, absen 13. Saya Bilbao Zubair, absen 2. Saya Dawa Dila, absen 17. Selamat menonton. Apa itu imunodefisiensi? Imunodefisiensi adalah kondisi ketika tubuh seseorang tidak mampu melawan infeksi dan penyakit. Hal ini dikarenakan sistem imun tubuh seseorang melemah atau juga terganggu. Gangguan ini membuat seseorang rentan terkena infeksi virus, bakteri, jamur virus, dan juga infeksi bakteri. Sistem kekebalan tubuh mencakup organ-organ seperti kelenjar getah bening, sumsum tulang belakang, limpa, dan juga amandel. Organ-organ ini memproses dan melepaskan limfosit, yaitu sel darah putih yang diklasifikasikan sebagai sel B dan juga sel T. Apa itu sel B dan sel T? Sel B dan sel T ini fungsinya yaitu melawan zat asing yang membawa antigen seperti bakteri, virus, sel kanker, dan juga parasit. Imunodefisiensi ini mengganggu kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri untuk melawan terhadap antigen. Menurut frontiersin.org, imunodefisiensi primer atau PID ini merupakan kelompok penyakit yang terjadi karena adanya kelainan genetik pada sistem kekebalan tubuh. Saat ini para ahli telah mengidentifikasi lebih dari 400 jenis penyakit PID ini. Penyakit-penyakit tersebut umumnya ditandai dengan infeksi yang terjadi berulang-ulang kali atau berlangsung dalam waktu lama. Karena tubuh itu tidak mampu melawan kuman dengan baik. Jumlah angka kejadian PID ini diperkirakan sekitar 1 dari 10.000 hingga 1 dari 12.000 kelahiran hidup di dunia, yang artinya dari setiap 10.000 sampai 12.000 bayi yang lahir terdapat sekitar 1 bayi yang mengalami gangguan ini. PID paling sering ditemukan pada bayi yang baru lahir hingga usia kurang dari 1 tahun, karena pada masa tersebut sistem kekebalan tubuh sedang berkembang dan gejala gangguan imun ini biasanya mulai terlihat. Namun beberapa jenis PID juga dapat baru terdeteksi pada anak yang lebih besar, remaja, bahkan orang dewasa. Tergantung pada tingkat keparahan kelainan genetik yang dialami. Karena sistem kekebalan tubuh tidak bekerja secara normal, penderita PID lebih rentan mengalami infeksi berulang seperti infeksi saluran pernafasan, telinga, kulit, atau saluran pencernaan. Oleh sebab itu, diagnosis dan penanganan sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, selanjutnya, pada penderita imunodefisiensi, patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit dapat masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, makanan, minuman, atau luka pada kulit. Setelah berhasil masuk, patogen bergerak menuju jaringan tubuh yang sesuai, kemudian berkembang biak dan menyebar ke berbagai bagian tubuh. Keberadaan patogen akan dideteksi oleh sistem imun sehingga sel darah putih dan antibodi berusaha menyerang serta menghentikannya. Namun, karena sistem imun penderita imunodefisiensi tidak bekerja secara optimal akibat jumlah atau fungsi sel imun yang berkurang, respons pertahanan tubuh menjadi lebih lemah dan kurang efektif. Akibatnya, patogen dapat bertahan hidup lebih lama, berkembang biak lebih banyak, dan menyebar lebih luas tanpa hambatan yang cukup. Kondisi ini menyebabkan infeksi yang lebih mudah terjadi, berlangsung lebih lama, lebih sulit dikendalikan,
dan dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius dibandingkan pada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal. Oleh karena itu, penderita imunodefisiensi sering memerlukan pengobatan dan perawatan khusus untuk membantu tubuh mengendalikan infeksi serta mencegahnya terjadi penyakit yang lebih berat. Halo, saya akan membahas tentang pencegahan imunodefisiensi. Jadi, imunodefisiensi ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Jadi, imunodefisiensi primer ini kondisi disebabkan oleh faktor genetik atau bawaan sejak lahir. Karena murni masalah DNA, jadi imunodefisiensi primer ini tidak bisa dicegah, tapi gejalanya bisa dikontrol dengan terapi atau obat-obatan. Sedangkan imunodefisiensi sekunder, jenis ini dipengaruhi oleh faktor luar atau penyakit lain. Risiko tipe ini itu bisa diminimalisir melalui perubahan gaya hidup. Lalu bagaimana cara melindungi tubuh jika sistem imun tubuh sedang lemah? Kuncinya adalah memutus rantai penularan dan menjaga keseimbangan tubuh melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga higienitas, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan sikat gigi minimal 2 kali sehari. Ini adalah langkah mekanis untuk mereduksi jumlah mikroba jahat yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, nutrisi seimbang dan aktivitas fisik. Mengonsumsi makanan bergizi untuk metabolisme sel imun serta rutin berolahraga agar sirkulasi sel-sel darah putih dalam tubuh itu tetap aktif. Yang ketiga yaitu manajemen stres secara fisiologis. Stres kronis dapat memicu hormon kortisol yang menghambat aktivitas sistem imun. Nah, kita bisa menekannya dengan meditasi, yoga, atau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Lalu yang keempat yaitu isolasi mandiri dari sumber penyakit. Hindari keramaian dan batasi kontak fisik dengan orang yang terkena penyakit, contohnya batuk, flu, atau pilek, agar tubuh tidak terpapar oleh patogen dari luar. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini tidak kalah penting untuk kesehatan tubuh adalah menjaga regulasi tidur. Berdasarkan data dari CDC, kurang tidur yang berkepanjangan terbukti secara klinis dapat menurunkan kemampuan respon tubuh atau respon imun kita dalam melawan infeksi sekaligus memicu berbagai penyakit kronis. Jadi pastikan jam tidur biologis kita terpenuhi dengan konsisten setiap hari. Jangan begadang, jangan melewati batas regulasi tidur kita. Nah, itu dia video edukasi dari kelompok kami. Imun membara, Tubuh sehat. Hidup semangat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.